Halo semuanya, Eh, selamat datang di video kali ini. Eh, Kali ini saya bakal coba untuk ngejelasin apa itu layanan, konsep layanan kompensatoris ya, teman-teman. Oke, seperti yang udah kalian lihat di depan ini, eh, apa yang akan kita bahas kali ini yaitu konsep layanan kompensatoris. Rancangan layanan kompensatoris dengan landasan penelitian ilmiah, lalu ada mengkomunikasikan rekomendasi layanan kompensatoris kepada orang tua. Oke, Eh, mungkin kita bakal lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini apa itu kompensatoris? Mesti masih banyak nih teman-teman yang masih belum tahu nih apa tuh Eh, kompensatoris itu dalam layanan inklusi, dalam pendidikan inklusi itu apa sih? Nah, di sini kita bakal bahas lebih jauh nih teman-teman. Nah, di sini pengertian kompensatoris yaitu adalah layanan yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi siswa yang memiliki hambatan-hambatan belajar pada aspek-aspek tertentu. Ah, Lalu di sini juga dijelaskan bahwa misalnya pada aspek penglihatan, pendengaran, kognitif, motorik, emosi, dan tingkah laku, maka aspek-aspek tersebut akan dialih kepada alihkan fungsinya pada aspek-aspek serta fungsi yang lebih memungkinkan untuk dapat menggantikan fungsi yang hilang. Oke, contohnya ketika ada anak yang kehilangan fungsi penglihatan, maka akan dialihkan ke fungsi perabaan dengan bantuan menulis dan membaca dengan huruf Braille. Contoh lainnya, ketika ada anak yang kehilangan fungsi pendengaran, maka akan dialihkan ke fungsi penglihatan dengan dibantu berkomunikasi melalui bahasa isyarat ya teman-teman. Oke, kita di sini bakal coba lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada hambatan dan jenis layanan kompensatoris yang diberikan, yaitu ada tunanetra, tidak dapat melihat. Jadi ini jenis-jenisnya ya teman-teman. Jadi ada tunanetra, seperti yang tadi saya coba bilang, lalu ada tunarungu, tidak dapat mendengar, lalu ada tunagrahita, lemah pikiran atau kognitif, lalu ada tunadaksa, kekurangan kekurangan fisik ya teman-teman. Jadi di sini saya bakal coba lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah hambatan masih sama. Lalu di sini hambatan dan jenis layanannya yang diberikan yaitu ada gangguan emosi atau perilaku. Lalu di sini juga ada autis dan ADD atau ADHD. Lalu di sini ada kesulitan belajar. Lalu ada cerdas atau bakat istimewa. Oke. Lalu pada intinya layanan kompensatoris pada pendidikan inklusi itu apa sih? Coba, masih banyak yang belum ngerti kan? Lalu untuk layanannya kompensatoris itu sendiri itu apa? Nah, oke, kita bakal bahas lebih lanjut nih. Nah, di sini ada tunanetra. Layanan yang diberikan. Nah, di sini kita coba jelasin dulu ya tunanetra itu apa ya teman-teman. Jadi tunanetra itu adalah seseorang yang karena sesuatu hal tidak dapat menggunakan matanya sebagai saluran utama dalam memperoleh informasi dari lingkungan. Nah, di sini juga dijelasin nih teman-teman orientasi proses penggunaan indera-indera yang masih berfungsi untuk menetapkan posisi diri dan hubungannya dengan objek-objek yang ada di dalam lingkungannya. Nah, orientasi sendiri juga mengandung tiga pertanyaan pokok atau prinsip yaitu where am I, di mana saya, where is my objective, di mana tujuan saya, how do I get there, bagaimana saya sampai ke tujuan tersebut. Jadi tunanetra itu dibagi jadi tiga teman-teman, ada orientasi, mobilitas, lalu nanti juga ada penjelasan sendiri buat braille-nya. Oke, di sini untuk mobilitas. Mobilitas itu adalah
kemampuan, kesiapan, dan mudahnya bergerak dan berpindah tempat. Mobilitas juga berarti kemampuan bergerak dan berpindah dalam suatu lingkungan. Karena mobilitas merupakan gerak dan perpindahan fisik, maka kesiapan fisik sangat menentukan keterampilan orang tunanetra dalam mobilitas. Oke, di sini juga untuk tunanetra biasanya menggunakannya Braille ya teman-teman. Jadi huruf Braille ini sering digunakan buat membantu eh, anak-anak ABK yang mereka kesulitan untuk matanya untuk melihat gitu ya teman-teman. Nah, di sini itu dijelasin juga menurut menurut Braille, eh, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh orang buta. Braille adalah serangkaian titik timbul yang dapat dibaca dengan perabaan jari oleh tunanetra. Jadi eh, kita bisa lihat ya di sebelah kiri itu ada kayak gambar-gambar lingkaran yang mereka itu udah di setting buat timbul gitu. Lalu ya untuk beberapa huruf itu kayak cuma ada beberapa titik hitam gitu ya teman-teman. Jadi mereka bakal ngeraba gitu buat uh, cari tahu ini huruf apa gitu. Oke, aku bakal lanjutin untuk ngebaca ini dulu. Uh, Braille bukanlah bahasa, tetapi kode yang memungkinkan bahasa seperti bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan lain-lainnya dapat dibaca dan ditulis. Oke, kita bakal lanjut lagi. Oke, kita bakal lanjut ke tunarungu wicara ya, guys. Ah, tunarungu wicara adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka bisa disebut tunawicara. Oke, pembelajaran Bina Komunikasi Berprinsip Bunyi dan Irama BKPBI merupakan program kekhususan yang ditujukan untuk mengoptimalkan sisa pendengaran dan kemampuan komunikasi verbal pada anak tunarungu. Pembelajaran BKPBI ini merupakan karakteristik tersendiri sebagai konsekuensi dari sifat materi, metode pembelajaran yang digunakan, alat pendukung yang digunakan, dan karakteristik ketunarunguan sebagai objek dalam pembelajaran ini. Jadi, pembelajaran bina komunikasi berpersepsi bunyi dan irama ini digunakan untuk mengoptimalkan pendengaran dan kemampuan komunikasi verbal pada anak tunarungu. Nah, pengertian BKPBI sendiri yaitu adalah eh, pembinaan dalam penghayatan bunyi yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, pendengaran dan perasaan vibrasi yang dimiliki anak tunarungu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk berintegrasi dalam dunia sekelilingnya yang penuh bunyi. Nah, dalam tahapannya sendiri itu terdapat yaitu tahapan deteksi bunyi, yaitu kemampuan siswa dalam menyadari ada dan tidak adanya bunyi menggunakan atau tanpa ABM. Oke. Lalu di sini juga ada tahap diskriminasi bunyi, di mana kemampuan siswa dalam membedakan berbagai macam sifat bunyi, menghitung bunyi, arah bunyi, membedakan sumber bunyi, membedakan birama atau irama musik. Oke, lalu di sini juga ada tahap identifikasi bunyi, kemampuan siswa dalam mengenali ciri-ciri berbagai macam sumber bunyi dan berbagai sifat bunyi dengan menggunakan APM. Lalu ada tahap komprehensi, kemampuan anak dalam memahami makna berbagai macam bunyi, terutama bunyi bahasa. Oke, ini untuk tahapan BKPBI ya teman-teman. Terus kita bakal lanjut lagi ke jenis-jenis media pembelajaran BKPBI. Dalam jenis-jenis media pembelajaran BKPBI ini, eh, jika ditinjau dari organ yang distimulasi media pembelajaran dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Media stimulasi auditoris
Ini contohnya ya teman-teman, ada speech trainer, alat musik, ABM, Kossler, implant dan loop system. Lalu untuk media stimulasi visual sendiri itu ada cermin artikulasi, benda asli maupun tiruan, lalu ada bias kata dan lain-lain. Oke, kita bakal lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu ada tunagrahita. Tunagrahita itu adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Tunagrahita ini jadi memiliki eh, kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Lah, lalu untuk untuk ininya sendiri biasanya kita biasanya sering menggunakannya kebutuhan merawat diri, lalu ada kebutuhan mengurus diri, lalu ada kebutuhan menolong diri, kebutuhan komunikasi, lalu di sini juga ada kebutuhan sosialisasi, lalu ada kebutuhan keterampilan hidup, dan ada kebutuhan mengisi waktu luang. Oke, kita bakal coba lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah tunadaksa. Oke, tunadaksa di sini adalah disabilitas fisik atau kelainan fisik terdiri dari kelainan tubuh sebagai penyebutannya tunadaksa. Lalu tunadaksa sendiri adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro, neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, kehilangan organ tubuh, polio, dan lumpuh. Jadi tunadaksa ini eh, yaitu adalah fisik yang memiliki kelainan gitu ya teman-teman. Jadi tubuhnya itu ada kelainan gitu. Oke. Untuk tujuannya sendiri, tujuan pendidikan anak tunadaksa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, yaitu agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Oke, kita bakal lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah, oh ini, 7 aspek pendidikan bagi anak tunadaksa. Jadi, aspek-aspeknya itu kita bagi dalam 7 kelompok ya, guys, teman-teman. Yaitu ada eh, pengembangan intelektual dan akademik, lalu ada pengembangan fisik, lalu ada meningkatkan perkembangan emosi dan menerima diri anak, mematangkan aspek sosial, lalu ada mematangkan moral dan spiritual, lalu ada meningkatkan ekspresi diri dan mempersiapkan masa depan anak. Jadi ini aspek-aspek yang eh, menurut ini ya peraturan pemerintah dan tujuan pendidikan anak tunadaksa. Jadi dibagi menjadi ada 7 aspek bagi anak tunadaksa. Oke, kita bakal lanjut lagi ke tunalaras. Oke, di sini tunalaras itu adalah bentuk tingkah laku anak yang menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Lalu untuk modifikasi perilakunya, eh, yaitu adalah mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan, yang menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Oke, di sini juga ada beberapa langkah dalam melaksanakan modifikasi perilaku, yaitu ada menjelaskan perilaku yang diubah, yang akan diubah, lalu ada menyediakan bahan yang mengharuskan anak untuk duduk diam, mengatakan perilaku yang diterima. Oke, kita bakal coba lanjut ke
slide selanjutnya, yaitu di sini ada pengelolaan emosi. Jadi untuk anak tunalaras ini sendiri ya, teman-teman, biasanya mereka emosinya tuh membara-bara tuh. Nah, untuk pengelolaan emosinya tuh biasanya dikarenakan terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari kelainan tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara tepat, dan kurang mengendalikan diri, sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Jadi mereka tuh ah, lebih emosionalnya itu membara gitu ya. Soalnya kan emosinya nggak bisa dikelola dengan baik gitu. Nah, di sini juga masih ada lanjutannya, terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Jadi dalam perkembangannya itu mereka sedikit terganggu gitu ya, teman-teman. Oke, kita bakal coba lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pembinaan sosial. Oke, di sini pembinaan sosial dapat berupa kegiatan kelompok dan kebersamaan yang perlu dikembangkan dengan pemberian peran kepada anak agar turut serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan serta dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Ya, jadi di sini juga dilakukan pembinaan secara sosial untuk kedepannya mungkin anak anak berkebutuhan khusus ini nantinya akan dapat dilepaskan di masyarakat umum gitu ya, teman-teman. Oke, lalu di sini kita bakal coba lanjut untuk ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada autis. Nah, pasti masih banyak nih yang belum tahu pengertian autis itu apa. Oke, di sini emang nggak ada ininya ya, pengertiannya ya, teman-teman. Tapi coba jelasin menurut yang sudah saya cari tahu gitu ya. Oke, autis yaitu adalah spektrum disorder ASD atau yang lebih sering disebut dengan autisme merupakan gangguan perkembangan syaraf. Gangguan tersebut mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Jadi autis itu tadi ya ini ya teman-teman, eh, mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Oke, di sini juga udah ada ya teman-teman program dasar, program menengah. Oke, mungkin saya bakal coba ngebaca dulu yang program dasar. Jadi untuk autis, anak-anak yang uh, bisa digolongkan sebagai autis itu dia memiliki program dasarnya itu yaitu kemampuan mengikuti tugas, kemampuan imitasi atau meniru, lalu ada kemampuan bahasa pemahaman reseptif, kemampuan bahasa pengungkapan ekspresif, lalu ada kemampuan pre-akademik, lalu ada kemampuan bina diri. Oke, lalu di sini juga ada program menengah. Untuk program menengah ini yaitu ada kemampuan mengikuti tugas, kemampuan imitasi atau meniru, hampir sama ya ini teman-teman, kayak yang di program dasar. Lalu ada kemampuan bahasa pemahaman reseptif, lalu ada kemampuan bahasa pengungkapan ekspresif, lalu ada kemampuan pre-akademik, lalu ada kemampuan bina diri. Oke, mungkin saya bakal coba lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di program lanjutan untuk anak-anak autis, atau ya kita bisa sebutnya dengan spektrum autis, yaitu ada kemampuan mengikuti tugas, kemampuan imitasi atau meniru. Ini hampir mirip di kedua sebelumnya ya teman-teman, di program dasar dan program menengah. Jadi kemampuan imitasi ini kayaknya hampir semuanya dapat deh, meniru gitu. Lalu ada kemampuan bahasa pemahaman reseptif, kemampuan bahasa pengungkapan ekspresif, kemampuan bahasa abstrak. Kayaknya tiga ini deh teman-teman. Kemampuan imitasi dan reseptif lalu ekspresif ini kayaknya semuanya dapat di program-programnya ya teman-teman. Program dasar maupun program menengah maupun program lanjutan. Oke, lalu dilanjut dengan
Poin kelima yaitu kemampuan bahasa abstrak, kemampuan pre-akademik, keterampilan sosial, kesiapan sekolah, kemampuan bina diri. Jadi mungkin untuk anak-anak autis itu kurang lebih untuk program-programnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita mungkin bakal coba lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini saya mengutip dari Hill and Taylor 2004, Christensen 2004. Nah, di sini berbunyi keberhasilan pendidikan inklusi hanya dilihat dari aspek pembelajaran saja, namun juga sisi dukungan lingkungan sekitar, salah satunya adalah keterlibatan orang tua sebagai pendukung keberhasilan belajar dari siswa yang belajar dari sekolah inklusi. Ini dikutip dari Hill dan Taylor ya teman-teman. Jadi keberhasilan pendidikan inklusi itu juga sangat berpengaruh gitu terhadap anak ABK-nya sendiri dan faktor-faktor yang lain internal ataupun eksternalnya gitu. Jadi peran orang tua juga sangat penting dan di sini juga keberhasilannya dalam bersekolah gitu juga sangat perlu dukungan ya teman-teman. Oke, di sini juga ada Scrum strateginya ya teman-teman, yaitu strategi yang mendukung, terus lalu ada pertemuan dan pertukaran informasi, lalu konsultasi individu, lalu ada konsultasi sekolah PAUD atau TK, serta dukungan yang berkesinambungan dan tidak putus. Oke, mungkin di sini saya juga bakal kasih tahu kesimpulannya untuk layanan kompensatoris. Jadi, layanan kompensatoris bertujuan membantu siswa yang berkebutuhan khusus untuk mengalihkan kekurangan yang dimiliki ke fungsi lainnya agar siswa berkebutuhan khusus dapat hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Jadi, eh, di sini layanan kompensatoris itu lebih kayak semua aspek-aspek anak-anak yang bisa dikategorikan sebagai anak-anak dengan spektrum-spektrum tadi ya teman-teman, itu mereka tidak cuma bisa mengandalkan orang lain untuk berdiri gitu. Jadi mereka juga bisa uh, di sini saya mengibaratkan katanya tuh improve gitu ya. Nah, improve untuk berkebutuhan khusus ini dapat nantinya mandiri gitu dan tidak bergantung dengan orang lain. Lalu di sini juga saya coba lanjut dulu. Layanan-layanan di atas membantu siswa berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki di luar kekurangan yang dimiliki. Oke, mungkin sekian dari saya. Eh, Mungkin saya bakal coba untuk menutup ini dulu ya teman-teman. Jadi sekian dari saya dan terima kasih buat yang udah nonton. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa buat belajar ini ya teman-teman, inklusi tentang layanan kompensatoris. Soalnya masih banyak kan di luar sana yang teman-teman tuh nggak tahu nih layanan kompensatoris itu apa gitu dalam dunia pendidikan inklusi. Nah, di sini saya udah coba jelasin dan semoga teman-teman juga paham ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.